Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dipertemukan kembali dengan kami, Kajian Maki Peduli Indonesia, dalam program Ilmu Nahwi, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan kembali melihat seputar ilmu nahwu, dan pada al-halaqatus tsaminah, pertemuan ke-8, insyaallah yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar jam'ut taksir. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang jam'ul mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim, lalu jam'ul muannas salim, jamak muannas salim, dan terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jam'ut taksir atau jamak taksir. Dan perlu diingat bahwa macam-macam ini dimulai dari jam'ut taksir, jam'u muannas salim, juga jam'ul mudzakkar salim merupakan isim atau kata benda dalam padanan bahasa Indonesia dilihat dari segi bilangannya. Mungkin ikhwatu fillah sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah membaca ataupun sudah pernah mempelajari apa itu jam'ut taksir, dan pada kitab atau marja yang saya rujuk, yang dimaksud dengan jam'ut taksir itu adalah huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jadi secara definisi istilah yang dimaksud dengan jam'ut taksir itu adalah huwa ma taghayyara an surati mufradihi, yang artinya suatu kata yang berubah dari bentuk tunggalnya. Jadi suatu kata, jelas kata tersebut adalah kata isim, kata yang berjeniskan isim, yang berubah dari bentuk tunggalnya. Ingat bahwa isim dilihat dari adatnya, bilangannya itu ada 3 macam. Ada mufrad atau tunggal, ada musanna atau ganda, dan jamak yaitu plural. Jadi ada 3 macam isim jika dilihat dari segi adatnya. Nah, satu di antara jenis jamak atau plural itu adalah jam'ut taksir. Dan yang dimaksud dengan jam'ut taksir itu adalah suatu kata, kata benda, atau al-ismu yang berubah dari bentuk tunggalnya atau dari bentuk mufradnya. Contoh misalkan al-amthilatu, contoh-contoh. Di sini ada kata baitun. Kata baitun itu merupakan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Maka artinya adalah rumah. Baitun, rumah. Nah, bentuk jamaknya yaitu adalah buyutun. Sehingga kata buyutun itu bisa kita artikan rumah-rumah. Nah, di sini lihat buyutun di sini merupakan bentuk jamak taksir dari kata baitun, yang bentuk asalnya itu huruf ba, ya, dan ta, lalu kemudian berubah mata ghayyara an surati mufradihi, berubah dari bentuk mufradnya baitun menjadi bentuk jamaknya buyutun, ba, ya, waw, dan ta. Nah, ini yang dimaksud dengan jam'u taksir. Contoh selanjutnya misalkan di sini ada kata
waladun. Kata waladun itu adalah mufrad, tunggal, maka artinya satu anak. Sehingga ketika kita ingin mengungkapkan ataupun mengatakan anak-anak ataupun anak-anak yang banyak, maka bisa mengatakan auladun, yang artinya anak-anak. Contoh selanjutnya, misalkan rojulun, satu pria dewasa atau satu laki-laki dewasa. Ketika kita ingin mengatakan banyak laki-laki dewasa, maka bisa menggunakan kata rijalun. Lalu selanjutnya daftarun, satu buku catatan, buku tulis. Jamaknya adalah dafatiru. Lalu kemudian rasulun, satu utusan atau satu rasul. Jamaknya adalah rusulun. Yang terakhir masjidun, satu masjid. Jamaknya adalah masajidu. Nah, jadi ini dimulai dari buyutun, auladun, rijalun, dafatiru, rusulun, dan masajidu merupakan bentuk jamak taksir ataupun kata plural dari kata-kata mufrad atau dari kata isim mufrad, dari mulai baitun, waladun, rajulun, dan seterusnya. Dan ikhwatu fillah, jika kita teliti atau jika kita baca secara seksama dan memperhatikan, jamak taksir ini sedikit berbeda dengan kedua saudaranya, yaitu jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ketika berubah dari bentuk mufradnya ke bentuk jamak muzakkar salim, maka ada pola khusus, ada cara khusus, tinggal ditambahkan waw dan nun ataupun ya di nun dan nun di setiap akhir kata yang mufrad, maka bisa berubah menjadi jamu muzakkar salim. Begitupun dengan jamak muannas salim. Ketika kita ingin merubah ke bentuk jamak muannas salim, kita tinggal menambahkan alif dan tak maftuhah atau tak mabsutah, sehingga dari yang asalnya mufrad ditambahkan alif dan ta, maka menjadi jamak muannas salim. Nah, jamu taksir ini sedikit berbeda. Dia tidak memiliki pola khusus, dia tidak memiliki kaidah khusus bagaimana merubah bentuk mufrad ke jamak taksir. Nah, maka ada dua hal mungkin bagaimana kita mengetahui bentuk jamak taksir. Itu adalah yang pertama dengan istima', dengan kita mendengar langsung lafaz atau kata yang diucapkan oleh orang Arab. Ataupun yang kedua dengan mutola'ah, kita membaca ataupun membaca kamus, membaca buku dan lain sebagainya yang berbahasa Arab. Maka itu merupakan dua cara bagaimana kita bisa mengetahui bentuk jamak taksir dari suatu kata mufrad gitu. Kemudian yang selanjutnya, agar kita bisa lebih memahami lebih lanjut, di sini ada al-amthilatu fil jumlah, contoh-contoh pada jumlah. Yang pertama ada jumlah al-buyutu murattabatun. Al-buyutu murattabatun. Ingat, kata buyutun atau al-buyutu pada jumlah ini adalah bentuk jam'ut taksir dari kata baitun. Maka baitun satu rumah, al-buyutu artinya rumah-rumah. Nah, maka karena al-buyutu itu bentuknya jam'ut taksir, kita bisa mengartikan rumah-rumah itu tertata rapi. Jadi al-buyutu murattabatun, rumah-rumah itu tertata rapi. Selanjutnya, ra'aitul aulada fil madrasati. Ra'aitul aulada fil madrasati. Di sini ada kata atau lafaz auladun atau al-aulada pada jumlah ini. Kata auladun atau al-aulada merupakan bentuk jamak taksir dari kata waladun.
waladun satu anak, auladun banyak anak. Sehingga kalimat ini atau jumlah mufidah ini kita bisa mengartikan atau menerjemahkannya, aku melihat anak-anak di sekolah. Ra'aitul aulada fil madrasati, aku melihat anak-anak di sekolah. Dan yang terakhir, haula'i rijalun nasyituna. Haula'i rijalun nasyituna. Di sini ada kata rijalun. Kata rijalun merupakan jam'ut taksir dari kata rojulun. Rojulun, satu pria dewasa. Rijalun, banyak pria dewasa atau banyak laki-laki dewasa. Sehingga kita bisa menerjemahkan mereka adalah laki-laki dewasa yang rajin. Nah, ikhwatu fillah, ini merupakan contoh-contoh jam'ut taksir ketika berada dalam bentuk kalimat ataupun jumlah mufidah. Nah, ikhwatu fillah, mungkin demikian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi bermanfaat bagi anak pribadi secara khusus dan bagi ikhwatu fillah umumnya. Dan kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.